Assalamualaikum, jumpa kembali di channel Ariski Family. Gak nyangka jualan jajanan ini di depan rumah ternyata laris banget. Dan di video kali ini saya mau berbagi 3 resep jajanannya. Untuk resep yang pertama ada es lilin coki-coki. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahan yang pertama saya pakai susu kental manis sebanyak 400 gram. Bahan selanjutnya saya pakai susu cair full cream 500 ml. Selanjutnya ini akan saya aduk terlebih dahulu agar susu kental manisnya bisa larut. Kemudian ini akan saya tambahkan dengan air sebanyak 1 liter. Dan ini sambil kita aduk-aduk lagi ya agar tercampur rata. Nah, setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masak. Kita masak larutan susunya hingga mendidih dan sesekali harus diaduk seperti ini agar susunya tidak pecah. Setelah terasa larutan susunya mulai hangat, bisa kita tambahkan dengan tepung maizena sebanyak 30 gram. Dan ini akan saya larutkan terlebih dahulu tepung maizenanya dengan sedikit larutan susunya seperti ini. Tujuannya agar ketika dicampurkan nanti tepung maizenanya tidak akan menggumpal. Nah, setelah terlihat tepung maizenanya sudah larut seperti ini, bisa kita masukkan ke dalam panci. Setelah tepung maizenanya sudah tercampur dengan larutan susu seperti ini, jangan berhenti mengaduk ya. Kita aduk terus hingga mendidih agar nanti larutan susunya tidak ada yang menggumpal. Nah, ini agar lebih terasa creamy akan saya tambahkan dengan garam seujung sendok teh seperti ini. Nah, ini larutan susunya sudah terlihat mendidih seperti ini, bisa kita matikan kompornya dan dinginkan. Dan saat menunggu dingin ini sesekali harus kita aduk ya agar bagian atasnya tidak berkulit. Sambil menunggu dingin bisa kita siapkan plastik es lilinnya. Dan ini saya menggunakan ukuran 3 x 23 cm. Selanjutnya siapkan juga coki-coki secukupnya. Kemudian masukkan coki-coki yang sudah kita gunting ujungnya ke dalam plastik es lilin seperti ini. Kemudian bisa kita semprotkan coki-cokinya hingga bisa membuat motif seperti ini. Untuk motifnya ini bebas ya, bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kita semprotkan, jika sudah keluar coklatnya ini bisa kita tekan hingga menempel di kedua sisinya. Setelah hampir ujung seperti ini sudah cukup, sisakan space untuk mengikat es lilinnya nanti. Nah, ini jadinya hasilnya seperti ini setelah dibuat beberapa pieces. Selanjutnya setelah larutan susunya dingin akan saya masukkan ke dalam wadah yang ada corongnya seperti ini. Agar lebih mudah, sebaiknya kita pakai corong seperti ini untuk memasukkan larutan susunya ke dalam plastik es lilin. Dan ini langsung saja kita masukkan larutan susunya ya. Selanjutnya setelah seperti ini, ujungnya bisa kita putar hingga kencang. Kemudian ujungnya ini kita tarik sedikit seperti ini. Selanjutnya langsung saja kita ikat seperti ini. Nah, ini hasilnya terlihat kencang seperti ini. Sekarang bisa kita lakukan lagi hingga habis. Nah, ini hasilnya jadinya banyak. Untuk satu resep jadi 34 pieces seperti ini. Nah, ini karena ujungnya panjang, jadi biar lebih rapi akan saya gunting seperti ini. Dan untuk ide jualan agar lebih menarik tampilannya, bisa kita tempelkan stiker seperti ini. Setelah semua diberi stiker, bisa langsung kita masukkan semua es lilinnya ke dalam freezer. Nah, ini dia es lilin coki-cokinya yang sudah beku, hasilnya seperti ini. Untuk tampilannya, es lilin coki-coki ini menarik banget ya, dan rasanya juga enak banget. Rasanya manis, creamy, dan milky, dan ini cocok banget buat anak-anak, jadi wajib untuk dicoba ya. Untuk resep yang kedua ada es gabus hankwe. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk bahan pertama saya pakai tepung hankwe sebanyak 1 bungkus sekitar 94 gram. Kemudian saya tambahkan gula pasir 150 gram, garam setengah sendok teh,
Selanjutnya ini akan saya aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata seperti ini, sekarang bisa kita masukkan susu cair 700 ml. Nah, untuk di awal ini saya masukkan susu cairnya sedikit dulu ya, agar lebih mudah mengaduknya. Selanjutnya setelah tercampur rata seperti ini, sekarang kita tuang semua susu cairnya dan kita aduk kembali hingga gulanya benar-benar larut. Nah, ini setelah gulanya benar-benar sudah larut, adonannya bisa kita masukkan terlebih dahulu ke dalam gelas ukur. Selanjutnya bisa kita bagi dua adonannya sama rata. Karena akan saya buat dua rasa, jadi adonan yang pertama ini saya masukkan ke dalam wajan seperti ini. Dan adonan yang kedua ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan biskuit. Saya menggunakan biskuit seperti ini, untuk mereknya itu bebas dan ini akan saya potong-potong terlebih dahulu. Dan setelah seperti ini bisa kita sisihkan. Selanjutnya untuk adonan yang pertama ini bisa kita masak hingga matang, hingga nanti adonannya mengental dan meletup-letup. Dan ini harus terus diaduk ya, agar bagian bawah dari adonannya tidak mengental dan menjadi gosong. Nah, setelah terlihat adonannya sudah meletup-letup seperti ini sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Walau api kompornya sudah mati, ini terus kita aduk ya, agar adonannya bisa halus. Kemudian bisa kita masukkan biskuitnya yang sudah kita potong-potong tadi. Dan ini aduk-aduk kembali hingga tercampur rata. Selanjutnya siapkan loyang. Saya menggunakan loyang persegi panjang seperti ini, yang bawahnya sudah dialasi dengan plastik agar mudah nanti dikeluarkan. Nah, ini langsung saja kita masukkan adonannya ke dalam loyang hingga habis. Kemudian ini kita rapikan adonannya hingga bagian atasnya menjadi rata. Nah, setelah seperti ini bisa kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk adonan yang kedua akan saya tambahkan dengan bubuk coklat 10 gram. Dan ini akan saya larutkan terlebih dahulu bubuk coklatnya dengan sedikit adonan. Nah, setelah bubuk coklatnya larut seperti ini, sekarang bisa langsung kita masukkan ke dalam adonan. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya bisa kita tuang ke dalam wajan dan masak kembali hingga mengental dan meletup-letup. Nah, setelah terlihat mengental dan meletup-letup seperti ini sudah matang, bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini bisa kita aduk sebentar hingga tercampur rata dan permukaannya menjadi halus. Nah, setelah seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ke dalam loyang. Selanjutnya bisa kita rapikan adonannya hingga permukaannya menjadi rata. Nah, setelah seperti ini, sekarang kita tunggu hingga set. Nah, ini adonannya yang sudah dingin dan set. Sekarang bisa kita keluarkan dari loyang. Kita sisir bagian pinggirnya menggunakan pisau seperti ini agar mudah untuk dikeluarkan ya. Selanjutnya ini bisa kita potong-potong sesuai selera. Nah, ini hasilnya yang sudah dipotong, jadinya seperti ini. Nah, setelah dipotong-potong, sekarang bisa kita lapisi menggunakan plastik seperti ini. Untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan hasil potongan es gabusnya ya. Jika lapisannya ada yang lepas, ini tidak apa-apa, bisa kita rekatkan kembali. Dan bisa kita bungkus dengan rapat menggunakan plastiknya seperti ini. Nah, ini dia es gabus hankuenya yang sudah dibungkus atau dilapisi dengan plastik, hasilnya seperti ini. Untuk satu resep jadi 11 pieces. Dan setelah seperti ini, sekarang bisa kita masukkan ke dalam freezer sampai beku. Nah, ini hasilnya es gabus hankuenya yang sudah dibekukan semalaman, jadinya seperti ini. Sekarang bisa kita lihat bagian dalamnya dan kita coba. Nah, terlihat ya setelah beku, untuk lapisannya ini jadinya rapat seperti ini. Untuk rasanya ini enak banget, coklat dan biskuit susunya sangat terasa, jadi wajib untuk dicoba. Untuk resep yang ketiga ada es jelly susu. Simak resep dan cara buatnya ya. Untuk langkah awal kita buat dulu jelinya, dan saya menggunakan Nutrijel coklat 1 saset dan juga Nutrijel strawberry 1 saset.
Dan masing-masing Nutrigelnya masukkan ke dalam panci, baik yang coklat atau stroberi. Kemudian tambahkan gula pasir masing-masing 50 gram. Kemudian kita aduk terlebih dahulu baik yang coklat ataupun stroberi hingga tercampur rata. Selanjutnya tambahkan air putih untuk masing-masing jelinya sebanyak 400 ml. Untuk jeli coklat, saya tambahkan pasta dark coklat agar warnanya lebih pekat. Dan untuk jeli stroberi, saya juga tambahkan pasta stroberi secukupnya. Kemudian untuk masing-masing jelinya, kita aduk hingga tercampur rata. Selanjutnya, kita masak hingga mendidih. Setelah matang dan uap panasnya berkurang, masukkan jelinya ke wadah datar seperti ini dan kita tunggu hingga set. Nah ini kedua jelinya sudah set, sekarang akan saya potong-potong. Dan ini untuk jelinya akan saya potong-potong memanjang seperti ini. Dan ini akan saya potong jadi 20 bagian. Jika dirasa potongannya terlalu besar, ini bisa kita bagi lagi menjadi 4 atau 3 bagian. Nah seperti ini ya hasilnya, lakukan juga untuk jeli stroberinya ya. Dan ini jelinya yang sudah dipotong, hasilnya seperti ini. Sekarang kita sisihkan. Langkah selanjutnya kita buat adonan es susunya. Untuk bahannya saya pakai gula pasir sebanyak 110 gram, susu bubuk instan 1 saset, tepung maizena 20 gram, garam 1/4 sendok teh. Selanjutnya aduk semua bahan ini hingga tercampur rata. Selanjutnya akan saya tambahkan susu kental manis sebanyak 120 gram dan air putih 1 liter. Kemudian kita aduk kembali semua bahan ini hingga tercampur rata dan tidak ada yang menggumpal. Selanjutnya kita masak hingga mendidih. Karena pakai maizena, jadi ini harus sering kita aduk agar tidak menggumpal bagian bawahnya. Setelah terlihat mendidih seperti ini sudah cukup, bisa kita matikan kompornya dan kita angkat. Nah ini adonan es susunya saya sudah bagi dua sama rata. Kemudian untuk es susu yang pertama akan saya tambahkan pop ice rasa stroberi 1 saset. Dan ini kita aduk hingga tercampur rata. Untuk es susu yang kedua saya tambahkan pop ice yang rasa coklat. Dan ini juga kita aduk hingga tercampur rata. Nah ini kedua adonan es susunya sudah siap, sekarang bisa kita kemas. Untuk yang pertama kita kemas dulu yang rasa coklat. Dan ini akan saya kemas menggunakan plastik es lilin ukuran 3x23 cm. Caranya akan saya masukkan jelinya terlebih dahulu ke dalam plastik. Kemudian kita tuangkan larutan susunya sedikit demi sedikit. Dan masukkan lagi jeli dan susunya hingga 4 kali. Nah setelah hampir penuh seperti ini bisa kita putar dan kita ikat. Untuk ujungnya ini ditarik agar mudah untuk mengikatnya. Nah ini hasilnya, lakukan seperti ini hingga habis ya. Nah ini setelah dikemas semua jadinya 36 pieces seperti ini. Dan agar lebih rapi, ujung plastiknya akan saya gunting seperti ini. Dan ini sudah selesai digunting semua. Es lilin jeli susunya bisa kita masukkan ke dalam freezer. Nah ini dia es lilin jelinya yang sudah beku. Ini enak banget rasanya. Untuk ide jualan ini enak banget karena anak-anak pasti suka. Rasanya manis, susu coklat dan stroberinya sangat terasa. Ditambah dengan potongan jeli di dalamnya, rasanya jadi semakin enak. Alhamdulillah selesai sudah video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Jika suka tolong like dan share-nya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.